warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pokok bahasan yang menarik, yaitu tentang Pancasila. Sebelumnya, apa sih itu Pancasila? Adalah dasar ideologi bangsa Indonesia, di mana Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti lima, dan kata sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sendiri tentunya sudah melewati sejarah yang panjang dalam perumusannya, sehingga menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang kemudian sering disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Alangkah banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain-lain sebagainya itu? Jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya. Dan itulah saudara-saudara Pancasila. Ingatanku menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengerti apa itu Pancasila dan bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita berpancasila? Saya, Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata oleh bangsa Indonesia. Pancasila memiliki sejarah panjang bagi bangsa Indonesia.
Pancasila adalah dasar negara. Pancasila menurut saya adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ikut serta dalam membersihkan lingkungan sekitar, menerapkan sikap adil kepada sesama manusia. Implementasi Pancasila seperti di masyarakat, yaitu menaati peraturan di masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga yang ada di lingkungan pendidikan seperti mengerjakan PR di rumah, tidak melanggar aturan yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Yang pernah saya lakukan adalah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, membantu teman yang mengalami kesusahan, membersihkan lingkungan sekitar, dan ikut serta berpartisipasi dalam gotong royong. Ikut pelaksanaan pemilu. Contoh implementasi yang pernah saya lakukan, ikut menyukseskan pemilu, bersikap adil pada teman-teman, menghargai teman yang berbeda agama. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seberapa penting Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Sila pertama, berarti kita memiliki kebebasan hak untuk memilih agama masing-masing dan mempunyai hak untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Kedua, artinya kita harus memiliki sikap tegang rasa dan saling menghormati antar sesama manusia. Yang ketiga, artinya kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme dalam hati dan diri kita. Pada sila keempat, artinya ketika kita akan mengambil suatu keputusan, alangkah baiknya dilakukan secara musyawarah bersama. Dan pada sila kelima, kita harus memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Ketika nilai-nilai dalam Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan warga negara bangsa Indonesia, maka Indonesia akan dengan mudah mencapai kemajuan dan cita-cita dan tujuan nasional dari bangsa Indonesia akan mudah tercapai. Di mana cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yaitu Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, di mana semua sumber hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia dibuat berdasarkan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Bukan Pancasila lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 dari tataran teori norma. Dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia, di mana Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat erat seperti keberagaman budaya, agama, dan bahasa, musyawarah, keadilan, dan rasa saling menghormati, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian video dari saya. Semoga dapat membawa manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu saya dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih kepada Bapak Riza selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.